Assalamualaikum Bu Jum, selamat sore. Waalaikumsalam Bu Us, bahagia banget ini. Bahagia banget. Tadi nganter FTBI Dapat mboten? ya, dapat hadiah ya, bahagia banget, fresh banget, dapat juara. Nggih, alhamdulillah. Saya cuma ngirim 2 Bu Jum, jenengan ngirim berapa? Dua, tapi nggak dapat. Alhamdulillah saya dapat lah. Memang anaknya luar biasa sih. Kemauannya tinggi mau belajar. Ya alhamdulillah lah juara. Semoga kedepannya lebih. Pengennya sih juara 1 Bu, tapi masih juara 2. Dua-duanya juara. Oke, Iya. Bu Jum kabarnya baik kan? alhamdulillah baik. Alhamdulillah saya juga baik Bu Jum. Ngomong-ngomong nih, ada apa nih Bu Jum? Tadi menghubungi saya, apa ada sesuatu yang pengen Bu Jum sampaikan? Iya ini pula, ya Allah. Apa? Eh, ada sesuatu yang pingin saya omongkan dengan jenengan. Saya Monggo, pingin monggo, sharing, monggo. saya pingin curhat. Ada Siap, sesuatu hal yang ingin saya curahkan ke Bu Us. siap. Oke, itu dengan senang hati saya akan mendengarkan curahan hati Bu Jum. Monggo, monggo Bu Jum, mau cerita apa? Tak dengarkan. Begini Bu, baru-baru ini ya, saya itu melakukan pembelajaran cooperative learning, pembelajaran berkelompok. Saya mengajak murid-murid saya itu berdiskusi, tapi masih ada saat sesi tanya jawab ya, serta setelah melakukan asesmen formatif di akhir pembelajaran, saya menemukan masih banyak siswa yang mendapatkan nilainya rendah Bu. Saya sih merasa kecewa lah, padahal saya sudah melaksanakan sesuai dengan modul ajar yang saya buat, tetapi nilainya itu masih saja belum sempurna Bu. Jadinya saya rasanya gimana gitu Bu. Oh, nggih. Jadi Bu Jum ini punya permasalahan saat asesmen formatif di setiap akhir pembelajaran masih banyak siswa yang mendapatkan nilai rendah. Begitu Bu Jum? Benar sekali. Terus gini, dari percakapan kita sore ini, Bu Jum itu berharapnya dapat apa dari percakapan kita sore ini Bu Jum? Dari obrolan ini saya ingin mendapatkan ide-ide, solusi, saran, dan masukan mengenai permasalahan yang ada di kelas saya, Bu. Mungkin Bu Uus punya solusi. Solusi itulah trik-trik untuk Siap. anak saya itu menjadi apa istilahnya termotivasi untuk mengikuti pelajaran saya sehingga nilainya itu bagus Bu Uus. Itu yang saya inginkan dari percakapan hari ini Bu. Oke. Jadi dari percakapan ini nantinya panjenengan ingin mendapatkan ide, solusi, saran dan masukan mengenai permasalahan panjenengan di kelas, gitu? Iya betul, betul. Nah sekarang yang mau saya tanyakan Bu Jum, indikator baik seperti apa sih yang Bu Jum inginkan gitu buat permasalahan Bu Jum ini? Oh ya Bu, jadi indikator baik yang saya ingin capai itu adalah anak itu mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar. Jadi sehingga mereka itu dalam pembelajaran yang saya lakukan itu dia bahagia, senang, bahagia, sehingga kan akhirnya nilainya itu juga akan sesuai, nilainya akan naik. Itu yang betul-betul saya inginkan. Mereka itu tidak hanya hadir terus dia itu merasa kecewa, merasa sedih, terus bete. Jadi saya ingin anak tersebut itu termotivasi agar mereka itu merasa bahagia, senang saat mengikuti pelajaran yang saya lakukan, Bu. Oke. Baik, dari paparan Bu Jum, indikator baik yang Bu Jum katakan itu anak termotivasi mengikuti pelajaran dan mendapatkan nilai bagus. Begitu Bu Jum? Nah, menurut Bu Jum, yang Bu Jum lakukan supaya bisa memenuhi indikator ini, indikator baik tersebut, yang dilakukan itu apa saja Bu Jum? Coba.
Mungkin pertama dia hadir, saya sendiri harus menggali perasaan dia ya. Kita tanyakan perasaannya pada hari itu bahagia atau tidak ya. Ya, Terus betul. terus yang kedua, terus misalkan dia tidak bahagia, itu penyebabnya itu kenapa? Kita saling cerita mungkin ya Bu Us. Anak tersebut kita gali agar mau bercerita. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua itu saya itu dalam pembelajaran itu tidak melihat gaya belajar masing-masing siswa mungkin Bu. Sehingga jadi saya langsung saja tidak melihat apa sih yang saya harus lakukan, padahal mungkin dalam hal ini siswa itu mempunyai gaya belajar atau yang berbeda-beda ya Bu ya. Mungkin itu yang harus saya lakukan. Yang selanjutnya, yang kedua, saya harus apa ya? Apa Bu Jum? Mengaitkan. Saya harus mengaitkan pemahaman konsep yang satu dengan yang lain. Serta selanjutnya mungkin harus bagi siswa-siswa yang memiliki nilai rendah itu diminta untuk mempelajari materi kembali mungkin ya Bu ya. Oh iya betul. Jadi mereka, oh dia nilainya rendah, coba diulang lagi materi tadi di rumah atau pada saat itu juga. Tapi Bu, ya Bu, iya anak tersebut, tapi pemahaman konsepnya itu belum istilahnya apa ya? Terpenuhi. Dirinya Bu. Oh iya berarti Aja. Iya Bu Jum, betul. Berarti siswa sudah berusaha untuk memperbaiki kekurangan ya Bu Jum ya kan? Iya. Menurut Bu Jum ini yang membuat mereka sulit untuk mengaitkan pemahaman dari pemahaman yang satu dengan yang lainnya itu kenapa Bu Jum? Yang sulit itu apa sih? Menurut saya siswa tersebut kurang memahami konsep dasar sebelumnya. Jadi pada saat sesi diskusi ya, anak tersebut itu kurang mendengarkan Bu. Iya. Kurang mendengarkan. Malahan dia itu menggambar diagram Bu. Seperti heatmap di bukunya. Itu yang dia lakukan. Jadi dia malah ngoret-ngoret gambar-gambar seperti itu Bu. Oh iya baik Bu. Saya itu tertarik mendengarkan penjelasan Bu Jum. Jadi dari kecenderungan siswa tadi itu yang suka menggambar saat diskusi, bagaimana sih cara Bu Jum memperlakukan anak ini agar anak ini tidak menggambar saat diskusi? Caranya gimana Bu Jum? Mungkin yang tadi ya, yang awal itu tadi. Jadi sepertinya saya harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid terlebih dahulu. Oh iya. Dan saya untuk kelanjutannya saya berencana untuk membuat RPP berdiferensiasi. Jadi kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu dapat memenuhi kebutuhan belajar murid Bu. Jadi Bu Jum ini akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan melakukan pemetaan gaya belajar murid. Ini sudah bagus Bu. Jadi misalnya ada yang visual, auditori dan sebagainya ya, ini sudah bagus. Menurut Bu Jum selain pembelajaran berdiferensiasi, mungkin Bu Jum punya solusi atau gambaran lain agar siswa ini mampu meningkatkan kemampuannya Bu Jum, terutama dalam memahami materi. Coba. Oh ya Bu. Mungkin saya harus memotivasi murid saya ya Bu ya. Jadi dari awal dia masuk ya pagi, saya harus berusaha memotivasi anak tersebut biar mereka itu merasa senang mengikuti pembelajaran yang akan saya lakukan. Selain itu, mungkin saya harus menyiapkan bermacam-macam sumber belajar ya Bu ya. Di antaranya itu ada map mapping, video pembelajaran, sehingga tujuan yang saya inginkan itu dapat tercapai dan siswa-siswa saya itu dapat mengeksplorasi materi mereka lebih mendalam.
Wah, 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 luar biasa Bu Jum, ini bagus banget. Jadi rencana Bu Jum ini mudah-mudahan nanti bisa tercapai ya, bisa terlaksana. Kira-kira Bu Jum kapan rencana ini akan dilakukan Bu Jum? Mulai besok Bu, insya Allah mulai Mulai besok besok? saya akan Wah, ya iya, iya. saya mulai besok akan mulai merencanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar sesuai minat dan bakat serta gaya belajar murid Bu. Wah, bagus banget. Saya sangat mendukung, Bu. Mudah-mudahan nanti lancar sesuai harapannya Bu Jum. Bu Jum, saya mau tanya, siapa sih yang akan membantu terlaksananya agenda ini biar tujuannya nanti tercapai, Bu Jum? Yang mau membantu jenengan ini siapa nanti? Nanti saya akan minta bantuan rekan guru yang lain Bu. Untuk menelaah RPP yang saya buat, mungkin barangkali masih perlu direvisi ya Bu ya. Iya. Jadi kita persiapkan RPP-nya dulu. Saya minta rekan sejawat untuk merevisinya. Bila ada kekurangannya nanti akan saya perbaiki begitu Bu. Keren, 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 keren. Terima kasih nih Bu ya, luar biasa panjenengan sudah langkahnya itu sudah bagus, sudah dilakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi gitu tadi sesuai dengan gaya belajar murid. Terus semoga nanti semuanya bisa berjalan dengan baik Bu Jum ya. Selanjutnya nanti panjenengan bisa menunjang kembali perkembangan siswa tadi itu apakah sudah baik apa belum, sudah sesuai dengan yang diharapkan Bu Jum apa belum, gitu. Semoga nanti bisa terlaksana dengan baik ya Bu Jum ya. Terima kasih. Terima kasih sekali Bu Uus. Saya senang sekali dengan percakapan hari ini. Saya dapat solusi, ide-ide agar anak didik saya itu semakin baik, semakin senang, termotivasi mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Bu Jum. Ya sudah, kalau begitu sampai di sini dulu percakapan kita sore ini Bu Jum. Semoga nanti lain waktu kita bisa sharing lagi, membahas permasalahan-permasalahan yang lain di Bu Jum. Terima kasih Bu Jum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.